hari ini kita akan membahas sedikit mengenai kompetisi di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi, go. Disadari atau tidak, yang namanya kompetisi itu adalah bagian nature dari Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu itu satu olahraga bela diri yang sangat kompetitif. Dan seringkali terjadi yang namanya kompetisi antar sesama murid di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Dan bisa jadi Anda adalah salah satu orang yang ikut berkompetisi dengan teman latihan Anda di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah kompetisi di dalam kelas itu baik? Apakah itu tidak baik? Kita akan bahas hari ini. Oke guys, yuk kita bahas. Jadi seringkali di dalam kelas itu ada murid-murid yang saling berkompetisi satu dengan yang lain. Terutama bagi mereka yang ambisi, yang punya keinginan untuk belajar lebih. Mereka yang pace-nya kepingin berkembang dengan lebih cepat daripada orang-orang yang hobi, yang hanya seminggu sekali atau orang seminggu 2 kali. Ada orang-orang tertentu yang sangat ingin kompetitif. Dan kompetitif itu karena tidak banyak pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu, seringkali terjadi yang namanya kompetisi di dalam kelas antar sesama murid di dalam kelas itu sendiri. Dan buat saya ada 2 hal yang harus diperhatikan. Ada sisi positif dan tentunya akan ada sisi negatif dari sebuah kompetisi di dalam kelas. Di sisi yang positif, kalau di dalam kelas Brazilian Jiu-Jitsu itu ada murid yang saling kompetitif. Dalam contoh, ada satu murid A, ada murid B yang sama-sama di level yang hampir sama. Mereka punya skill yang mendekati, mirip-mirip, hampir sama. Kemudian mereka punya strength, mereka punya attributes yang kurang lebih hampir sama. Seringkali itu akan terjadi yang namanya kompetisi di dalam kelas. Mereka akan saling mengejar, yang satu kepingin lebih, yang satu juga kepingin lebih lagi, yang satunya ini itu. Dan menurut saya itu adalah satu hal yang bagus. Kenapa? Kalau Anda mempunyai teman berlatih yang di level yang sama, dengan passion yang sama dengan Anda akan belajar segala sesuatunya jauh lebih cepat. Contoh, kalau Anda menjadi drilling partner, Anda akan menjadi drilling partner yang bagus karena Anda akan saling mengisi. Anda akan tahu, oh kamu kurang ini, kalau waktu drilling kamu kurang ini, karena mereka berdua punya skill yang hampir sama, mereka punya pengetahuan yang cukup, mereka punya analisa yang saya rasa kalau Anda kompetitif, Anda punya analisa yang lebih dalam daripada orang-orang yang asal-asalan dalam latihan. Jadi Anda bisa belajar dengan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sparring dengan teman yang kompetitif, tentunya yang namanya attack, defense, positioning Anda itu akan menjadi jauh lebih rapat, jauh lebih tajam. Karena kalau Anda sparring dengan lawan yang di bawah Anda jauh levelnya, Anda bisa sparring santai-santai, Anda melakukan gerakan yang nggak terlalu pas pun, mungkin Anda bisa mendapatkan submission. Anda escape mungkin kalau lawannya mungkin mengambil kuncian Americana tapi loose, Anda gampang sekali escape. Tetapi kalau Anda sparring dengan teman yang levelnya sama dengan Anda, yang skillnya mendekati skill Anda, tentunya Anda kalau mau menyerang, Anda harus melakukan dengan technical 100%, hampir 100% benar. Kalau enggak, pasti escape nih orang ini. Anda mau ngambil ambat, kalau enggak rapat sedikit, pasti escape. Ataupun kalau Anda mau belajar untuk escape dari serangan, kalau misalkan Anda kena take back, kalau lawannya ngambil take back tidak rapat, ya kan, karena skillnya di bawah Anda ngambil escape-nya asal-asalan pun juga Anda yakin saya pasti escape nih. Tetapi kalau Anda ketemu dengan partner yang take back-nya mungkin rapat sekali, kontrolnya rapat sekali, mau nggak mau Anda harus benar-benar rapat, defense-nya harus benar-benar sempurna, baru Anda bisa escape. Dan itu hal-hal yang akan membuat Anda progres lebih cepat lagi, karena Anda melakukannya dengan 100%, Anda melakukannya dengan fully technical dan commit. Nah, itu menurut saya hal-hal yang akan membuat persaingan itu hal yang positif di dalam kelas. Awas. Belum saudara-saudara, belum. Tetapi kalau yang namanya persaingan itu berlanjut lebih dalam lagi, dalam artian sampai let's say ada orang-orang tertentu yang waktu dalam berlatih itu membuat skor. Saya pernah ditapkan sama dia 2 kali, saya pernah kena RNC 3 kali, diingat-ingat terus. Nah,
Kalau sudah sampai seperti itu, biasanya pelan-pelan akan menjadi kompetisi yang tidak sehat. Dalam artian apa? Ada dendam pribadi lama-lama. Ada persoalan-persoalan yang sedikit-sedikit aku harus lebih dari dia, dan aku harus seperti ini, harus seperti itu. Seringkali kompetisi yang nggak sehat ini membuat orang akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin disqualified harusnya pada waktu latihan. Misalkan Anda akhirnya melakukan teknik-teknik yang berbahaya, yang membahayakan teman latihan Anda hanya demi membalas, dulu saya pernah kena submission, dulu saya pernah kena ini, kena itu. Akhirnya Anda membalas mungkin dengan teknik yang nggak 100% benar, tetapi Anda lakukannya mungkin dengan sangat cepat atau sangat keras, dan akhirnya menimbulkan cedera. Itu pernah terjadi. Jadi itu dari pengalaman pribadi, itu ada orang-orang yang seperti itu dan mencederai teman latihannya akhirnya karena ambisinya tadi. Jadi kalau sudah mulai terbawa soal pribadi, biasanya yang timbul masalah adalah persoalan dengan ego. Jadi kalau sudah egonya, wah saya mau ngejar dia nih, tapi mengejarnya bukan dalam mengejar yang secara positif. Akhirnya justru Anda akan belajar mencari-cari teknik yang di luar yang diajarkan. Anda mencari teknik-teknik yang menurut Anda, wah teknik ini kayaknya dia nggak tahu nih. Kalau teknik ini saya pakai, mungkin dia nggak tahu, saya bisa submit dia. Jadi fokusnya udah submission, saya mau submit orang, saya mau ngetapin dia. Fokusnya Anda sudah mulai berjalan di arah jalan yang salah, ya kan? Jadi bukannya mau belajar sesuai dengan kurikulum. Misalkan Anda bukan mau belajar sesuatu yang positioning yang lebih bagus, Anda melakukan basic yang lebih bagus, Anda sudah mulai mencari fancy move, Anda mulai mencari teknik-teknik yang lagi in. Wah, kalau gini saya lakuin teknik ini, mungkin dia nggak tahu, saya bisa submit dia. Tetapi dia melupakan bahwa progresnya kita sendiri, progresnya si orang ini sendiri di dalam hal teknik, di dalam fundamental, di dalam hal-hal yang prinsipal, dia justru melenceng semakin jauh dari sana. Akhirnya dia nggak semakin progres, dia justru akhirnya melakukan hal-hal yang tidak membuat skill Brazilian Jiu-Jitsu-nya berkembang. Justru dia akan mempelajari hal yang nggak terlalu penting sebetulnya pada saat ini. Dan biasanya kalau sudah mulai seperti itu, nanti akan berujung dengan saling menggosip. Wah, gosip ini, si itu orangnya gini, soalnya orangnya gini, orangnya gitu. Nah, akhirnya itu secara tidak sadar pelan-pelan akan memecah tim. Timnya akan terpecah di dalam satu grup, di satu tempat latihan yang sama akan terpecah-pecah. Ini ada grupnya ini, ada grupnya itu, dan sebagainya. Jadi di sini peran sebagai pelatih tentunya kita harus mengawasi betul-betul yang namanya kompetisi di dalam kelas. Boleh nggak? Boleh. Please, dan saya mendukung ada competitiveness di dalam kelas. Beberapa murid saya pun juga ada yang punya kompetitif dalam si A dan si B. Dia kompetisi, skillnya kejar-kejaran ya, skillnya. Ini maju dikit dia kejar lagi, dan it's good. Itu akan progres jauh lebih cepat. Dan banyak yang seperti itu. Ya kan, kalau Anda menonton yang namanya Miyao Brothers, kenapa mereka bisa jadi jago banget? Karena kakak beradik ini saling mengejar, ilmunya saling mengejar. Anda lihat Mendes. Di awal-awal mereka belum punya sekolah yang besar. Mereka berdua ini mereka kejar-kejaran skillnya, kejar satu. Akhirnya mereka progres jauh lebih cepat. Kalau bisa berkembang dengan seperti itu, yang namanya competitiveness di dalam kelas itu 100% bermanfaat. Look up. Wah, rapat sekali. Oke, tetapi kalau sudah mulai menjadi satu kompetisi yang based on ego, yang mau menang-menangan, siapa lebih menang, siapa lebih kalah, itu akan bersifat negatif sekali dalam perkembangan di dalam kelas, perkembangan untuk pribadi yang saling bersaing ini dan sebagainya. Oke, dan itu juga mempengaruhi kondisi dalam tim, jadi semakin tidak solid, kurang bagus latihannya, mau menang, wah aku mau gini, mencarinya bukan mencari progres, tapi mencari bagaimana caranya menang. Itu sudah salah jalur, guys. Oke, lalu bagaimana yang penting? Belajar terus, tetap latihan. Semakin tekun Anda latihan, semakin sering Anda latihan, itu saja sebetulnya progres yang diperlukan untuk Anda berkembang di Brazilian Jiu-Jitsu. Nggak ada yang namanya secret technique wins. No, Anda punya secret technique, Anda tonton, tapi Anda nggak pernah latih, juga itu akan sia-sia. Oke, banyak dari Anda mungkin yang sudah pernah nonton teknik A, nanti teknik B, C di YouTube, tapi tidak pernah di drilling.
Anda tidak pernah melakukan live, tidak pernah melakukan isolation, Anda tidak pernah melakukannya dengan ya benar-benar melatihnya ya. Anda cuma yang Anda tonton cuma sekedar lewat di kepala Anda, tidak pernah menjadi hal yang bisa Anda pakai dalam kelas. Oke guys, hope it helps bagi Anda yang sampai kompetisi di dalam kelas siapapun Anda. Keep on training and see you on the mat. Terus.